Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, saya harus cepat gitu ya menyampaikan kabar hari ini, bukan karena apa-apa, karena hari ini adalah Persib Day atau hari laga pekan ke-15 antara tuan rumah Persib Bandung menghadapi tamunya yaitu Bayangkara FC. Nah, ini jangan lupa untuk penukaran tiket dan juga beberapa hal yang lainnya kita akan infokan biar tidak siang ting gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin nyetadion termasuk kami gitu ya sekeluarga, yang mana pertama untuk penukaran ini hanya ada dua tempat di Summarecon Mall dan juga di Denja Saang gitu ya. Nah, apa saja yang masih ada beberapa teman-teman yang salah, yang mana masih coba-coba menukarkan tiket di tempat yang tidak seharusnya. Jadi buat teman-teman yang memiliki tiket VIP atau yang membeli tiket VIP, baik VIP bawah, VIP barat utara, VIP barat selatan, VIP barat utara lounge gitu ya, yang dapat makan gitu ya, makanan prasmanan. Nah, ini tempatnya di Summarecon Mall. Itu mulai dibuka penukaran tiket jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Teman-teman ingat ya, jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kenapa dibuka jam 10 pagi? Karena mengikuti jam operasional Mall Summarecon, karena berada di sekitaran Mall Summarecon untuk penukaran tiketnya. Jadi ya, mall bukannya jam 10, penukaran pun bukannya jam 10. Nah, ini juga jadi teman-teman yang baru pertama kali ingin menukarkan di Summarecon, itu parkir mobil atau parkir motornya, parkir kendaraannya gitu ya, itu di dalam mallnya. Jadi ya jangan di pinggir jalan, itu kalau security Summarecon mah rada galalak gitu ya. Jadi parkirnya harus di dalam tempat parkir yang disediakan gitu ya di dalam mallnya teman-teman. Itu untuk tiket VIP. Lalu tiket tribun teman-teman, maksudnya tiket tribun ini tribun selatan, utara, dan timur gitu ya. Jadi 3 tribun ini penukarannya di Denja Saang atau di Jalan Ibrahim Aji. Nah, ini yang mana dibuka mulai pukul 8 saat ini, jam 8 sampai jam 6 sore gitu ya. Jadi ya seluruh tribun ditukarkannya di di Denja Saang. Maksudnya tribun tuh sekali lagi tribun utara, selatan, dan timur gitu ya. Nah, kalau yang memang merasa dekat rumahnya di dekat sekitaran Summarecon, jangan coba-coba. Misalkan kita beli tiket tribun timur, nukerinnya di Summarecon Mall bisa, jadi nggak bisa gitu ya, karena untuk scanning tiketnya berbeda mesinnya. Walaupun ada customer service, tidak bisa membantu, jadi tetap harus ditukarkan sesuai tempatnya gitu ya teman-teman. Nah, tiket juga alhamdulillah katanya sudah mencapai target dari manajemen Persib Bandung, dan yang tidak kebagian tiket ini masih bisa menyaksikan laga Persib Bandung ini di 2 tempat, yaitu di Geraha Persib mulai pukul 17.30 katanya sudah dibuka gate-nya ya di Sulanjana gitu ya, di Geraha Persib dengan biaya Rp65.000 di Dapur Kopi secara online. Daftar di Instagram Dapur Kopi dulu atau langsung datang sana dengan harga Rp70.000 dapat snack ringan gitu ya. Atau satu lagi di bioskop di CGV VPJ teman-teman, itu dengan biayanya Rp85.000 dan masih ada tiketnya. Jadi ya nonton di bioskop atau nonton di Geraha, pilihannya itu aja kalau mau nobar gitu ya. Tapi kalau di bioskop kan Rp85.000 itu hanya tiket saja, tidak mendapatkan fasilitas lain. Kalau di Geraha dapat snack ringan teman-teman. Jadi ya mendingan di Geraha aja ya gitu. Lalu selanjutnya tadi tiket udah, lalu juga penukaran udah. Oh, ini yang mau nobar dengan teman-teman, riungannya atau ya dengan siapa ya ya jeung saha lah gitu ya. Ini kalau untuk disiarkan di Indosiar gitu ya, jam 7 malam live, tidak delay, jam 7 sore, jam 7 malam itu di Indosiar, ataupun live
via live streaming itu di video.com dengan biaya langganan 40.000, tapi katanya dapat diskon menjadi Rp27.000 saja. Nah, ini mangga dimanfaatkan streaming yang legal dan yang mungkin kurang legal gitu ya. Streamingnya juga sudah berkali-kali kita sampaikan, mohon dicatat saja biar nggak lupa. Ada di Jala Live, ada juga di Camel Live, ada di RB TV, ada juga di mana Tigos gitu ya, atau ya teman-teman bisa nyari, atau di Yandex juga, yandex.com, nanti dimasukkan saja streaming Persib menghadapi Bayangkara gitu ya. Itu mulai semua streaming ini mulai kan main tuh kick off jam 18.58 sudah bisa dibuka streamingnya gitu ya. Jadi memang kurang dari 3 menit rata-rata streamingnya baru bisa tayang, karena ya mungkin durasinya ini agak lumayan gitu ya. Kalau memang panjang durasinya ya biaya streamingnya juga besar mungkin ya teman-teman. Itu yang untuk streaming atau tayangan Persib Bandung. Dan juga dari mulai apalagi Persib Bandung juga menyampaikan melalui video singkatnya yang mana sudah menyampaikan no flare, katanya tidak ada flare lagi di Stadion GBLA gitu ya. Jadi GBLA ini biar aman, biar nyaman juga untuk semua kalangan, sehingga mohon jangan ada flare. Sekali lagi mohon jangan ada flare. Nah, kenapa sampai dengan Persib Bandung juga membuat satu video singkat mengenai no flare gitu ya, tidak ada flare lagi, karena ini memang sempat merugikan, selalu merugikan gitu ya, karena mau tidak mau membayar denda lagi, tidak di liga domestik maupun di liga Asia kita membayar denda atas kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi gitu ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman pokoknya dari komunitas sudah komit katanya ya, apalagi dari teman-teman Viking gitu ya, katanya ya oke, tidak ada flare lagi. Nah, nggak tahu untuk yang lainnya. Jadi ya kalau yang menyalakan flare bisa jadi bukan dari komunitas katanya. Dan kalau dipersiapkan ini mah dengar-dengar gitu ya, beberapa teman-teman sudah menyiapkan flare itu pada saat 11 Januari nanti katanya. Ada apa ya teman-teman bisa nyari sendiri gitu ya. 11 Januari katanya ingin ada hajatan besar di GBLA ya. Mudah-mudahan ya mungkin manajemen juga sudah mendengar lah ya kabar itu, tapi ya semoga aman dan nyaman untuk semua kalangan teman-teman. Itu pesan dari manajemen Persib. Nah, ini kita update dulu mengenai kesiapan Persib Bandung di hari terakhir atau beberapa jam sebelum kick off. Jadi Persib Bandung hari ini mengusung temanya adalah bangkit katanya setelah kalah 0-2 dari Malut, yang mana ya beberapa pemain kita juga tidak bisa bermain, pemain inti gitu ya. Ada yang akumulasi kartu kayak Putros, lalu juga ada yang cedera sang kapten gitu ya, Maklok, dan juga ya kita lihat kapten selanjutnya selain Maklok siapa? Biasanya kan Beckham atau Teja Paku Alam. Apakah akan langsung dikasih ke Haye atau dikasihkan ke siapa yang biasanya jadi kapten gitu ya? Kita lihat nanti teman-teman. Ini menarik karena kan hampir full di lapangan, nanti banyaknya pemain asing juga gitu ya. Jadi ini menarik lah untuk penampilan Persib Bandung di malam hari nanti, yang mana Bojan Hodak juga sudah kembali bisa mendampingi timnya, dan ini juga berpengaruh besar ternyata ya. Tidak ada yang seorang komando. Kalau Igor Tolik mungkin masih belum ada chemistry-nya menjadi pelatih kepala, tapi yang jelas siapapun itu nanti yang memberikan instruksi, pemain Persib Bandung sudah harus tahu gitu ya, paham apa yang harus dilakukan di atas lapangan gitu teman-teman. Mudah-mudahan kita ketemu di stadion nanti malam gitu ya. Kita juga bisa melihat atmosfer yang berbeda setelah laga Persib Bandung. Biasanya kalau di stadion tuh ada entertainnya, karena sekarang manajemen ingin memberikan satu suguhan entertain yang tidak melanggar aturan dari Komdis atau dari peraturan I-League gitu ya. Jadi ya tidak boleh ada lagi
apa yang penonton turun ke lapangan untuk menyerahkan bendera, menyerahkan apa misalkan benda-benda gitu ya, karena dianggapnya melanggar. Jadi makanya sekarang Viking clap atau apa itu dilakukan ya di tribun masing-masing, tidak turun ke lapangan gitu katanya ya teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan ya kita bacain aja, tadi udah ada kode gitu ya, kita bacain 2 pertanyaan saja lah teman-teman. Yang pertama, musim depan bisalah angkut Asnawi Mangku Alam. Waduh, ini ya mudah-mudahan kalau Asnawinya sudah mau lagi gitu ya, kalau Port App-nya mengizinkan dan Persibnya masih berminat, bisa jadi didatangkan lagi. Saya juga ya kurang ini ya, kalau memang apa harusnya kemarin diangkut karena mungkin Portnya nggak mau, ya mungkin ya musim depan bisa gitu ya. Ya kita lihat nantilah teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang, apa di GBLA nggak ada CCTV buat yang nyalain flare? Wah, ini lagi musim flare ya sekarang ya beritanya. Ya kalau CCTV ada teman-teman, bahkan ada 2 lapis, ada CCTV dari GBLA-nya dari stadionnya, ada juga CCTV dari pihak kepolisian. Jadi sebetulnya ada 2. Nah, kenapa nggak ditindak atau bagaimana gitu ya? Nah, inilah yang masih menjadi tanda tanya kita semua teman-teman. Nah gitu ya, bahkan saya sendiri tidak tahu jawabannya kenapa tidak ditindak. Kalau di zaman Pak Teddy Cahyono dulu pernah ada yang ditindak dan tidak boleh menyaksikan Persib selama kurang lebih 1 tahun gitu ya, laga kandang Persib Bandung. Nah ini juga ya mudah-mudahan di internal manajemen Persib Bandung saat ini sedang meramu bagaimana biar tidak ada flare lagi gitu ya. Ditunggu saja gebrakan barunya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.